Welcome to my Arjuna YouTube channel. Bersama saya, Arjuna. Kali ini saya mau berbagi informasi buat teman-teman semuanya. Penipuan berkedok menggunakan nama Lazada. Kenapa? Karena saya juga baru kena. Nah, ini saya mau berbagi pengalaman. Supaya teman-teman semuanya tidak mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Siapa sih yang tidak pengen punya toko online? Saat ini semua serba online. Pasti teman-teman semuanya pengen punya passive income berjualan online, ya enggak? Tapi harus berhati-hati guys, karena di luaran sana masih banyak bertebaran penipuan-penipuan ini guys. Modusnya bermacam-macam. Jadi yang saya alami ini, dia menawarkan jasa membuka toko di Lazada, oke? Dengan menjanjikan profit share sebesar 10% dari setiap transaksi yang terjadi, dari setiap transaksi yang ada. Siapa sih yang tidak tergiur dengan 10% dari setiap transaksi? 10% ini berlipat menjadi 15 hingga 20%. Ini tergantung dari uang yang kita investasikan. Jadi ada tingkatannya, ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, hingga bintang 5. Apa yang membedakan bintang 1, 2, dan 3? Itu dari omsetnya. Jadi kalau kita bintang 1, omsetnya dalam sebulan itu 10 juta omset. Jadi keuntungan dalam sebulan 1 juta, 10%. Kalau bintang 2, kalikan 2, 20 juta, dan seterusnya. Kalau bintang 3, 4, dan 5, saya enggak tahu guys. Karena yang saya alami, saya cuma sampai di bintang 5 kalau nggak salah. Tapi yang keuntungan saya dapat tuh 20%. Jadi mereka mentok di 20% sepertinya. Nah, singkat cerita, saya sudah mengisi aplikasi, namanya itu Shopal Pro. Ya, jadi kalau kalian disuruh mendownload dan daftar ke akun Shopal Pro, ini pasti penipuan guys. Jangan tergiur dengan keuntungan di depan. Jadi setelah saya download Shopal Pro, saya diminta untuk mengisi data KTP, kemudian nomor rekening, kemudian nama toko, dan barang-barang apa aja yang akan kita jual. Jadi di sana itu kita disuruh milih barang-barang apa aja yang hendak kita jual di toko kita. Oke? Nah, sudah kita isi nih. Kemudian dari customer service itu akan komunikasi dengan kita. Jadi dia akan komunikasi by WA dengan kita. Apa aja, step-step apa aja yang harus kita lakukan. Di situ kita komunikasinya. Setelah selesai proses registrasi lah ya. Pengisian data kita lakukan. Kemudian toko-toko pun, barang-barang yang di toko pun udah kita isi, terbitlah nama toko saya. Di sana kita akan dipromosikan selama 2 minggu guys. 2 minggu tanpa bayar sama sekali untuk mempromosikan toko kita. Fungsinya apa? Supaya toko kita banyak dilihat sama orang dan orang banyak beli karena dipromosikan oleh Lazada selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu, ya ini bodohnya saya. Memang penjualan banyak guys, jadi kita tidak boleh terlewat untuk meng-top up dana kita yang ada di toko kita di Lazada. Gimana cara top up-nya? Jadi kita sering berkomunikasi dengan CS ini guys. Jadi misalnya nih hari ini ada penjualan 5 juta. Nah, kita harus store duit 5 juta guys. Dengan keuntungan 500.000 per hari. Kalau kita udah top up, otomatis kita info ke CS, kita mau top up nih. Karena ada pembelian dari toko kita. CS akan men-top up setelah kita menunjukkan bukti transfer ke mereka. Dan ini bodohnya saya lagi, nomor rekening itu selalu berganti-ganti guys. Selalu berganti-ganti dengan nama yang beraneka ragam. Jadi ya ini yang harus kalian waspadai. Berjalanlah sampai 2 minggu guys.
Karena pada saat itu penjualan toko saya hingga ya tinggi lah. Akhirnya saya tidak bisa memenuhi pembelian yang ada. Jadi pembelian ini kita harus setor guys. Jadi ibaratnya itu kita setor, kita yang norokin dulu, Lazada yang kirim. Prosesnya nanti kita dibayarnya setelah barang diterima. Ya ibaratnya kayak COD gitu lah guys. Semacam COD. Jadi barang diterima dulu, kemudian setelah diterima kan baru dibayar kan. Nah, di situ ada jeda 2 sampai 3 hari untuk melakukan proses pengiriman hingga pembayaran. Memang sih uang masuk ke toko saya, tapi saya gunakan lagi untuk membayar pesanan-pesanan yang ada. Ya, terbuai memang. Jadi terbuai dengan tipuan-tipuan yang menggiurkan lah. Akhirnya karena saya tidak sanggup membayar pesanan yang ada, saya komunikasi dengan CS Lazada bahwa saya tidak sanggup untuk membayar pesanan yang ada. Karena saya tidak sanggup untuk membayar pesanan yang ada, saya punya 2 opsi. Satu opsi yang pertama, saya disarankan untuk pinjam ke Lazada. Jadi saya ditawari modal Lazada untuk menutupi penjualan yang ada. Dan itu pun cuman dikasih waktu selama seminggu. Saya harus mengembalikan uang tersebut dalam jangka 1 minggu. Kalau tidak akan ada konsekuensi yang harus saya bayar. Karena saya tidak ambil opsi itu, saya ambil opsi saya menutup toko saya. Oke. Permintaan saya disetujui dengan persyaratan bisa menutup toko. Kita harus membayar 10% dari omset yang kita lempar itu guys. Jadi 10% dari omset. Misalnya kalau dia 100 juta, kita mesti bayar 10 juta. Baru pesanan yang ada di toko kita bisa dilempar ke toko yang lain. Kenapa? Pasti ada pertanyaan gini, kenapa sih kok nggak usah dibayar? Kalau kita nggak selesaikan masalah ini, takutnya dana yang sudah saya terlanjur keluarkan ke mereka ini nanti akan kena penalti, toh bahkan hilang. Ini pemikiran saya. Makanya saya ikutin aturan main dari mereka. Oke, saya bayarlah 10%. Bila saya bayar 10%, akhirnya pesanan-pesanan yang ada di toko saya dilempar ke toko lain. Oke, jadi pesanan yang ada di toko saya menjadi zero. Karena saya mengajukan penutupan toko, dari CS menginformasikan bahwa saya tidak bisa menerima pesanan lagi. Jadi tugas saya cuman menunggu barang-barang yang belum terkirim. Oke. Saya tunggulah selama 2-3 hari. 5 hari lah saya tunggu. Oke, barang sudah terkirim semua. Terkumpullah uang di sana. 100 sekian lah. Nah, udah kan terkumpul kan? Nah, saya mengajukan untuk menarik uang ini. Tahu apa yang terjadi? Saya tetap disuruh mentransfer dari total mulai buka sampai tutup itu omsetnya berapa? 10%-nya. Ya, karena pikiran kita, waduh, kita mau berhenti nanggung, mau kita terusin juga gimana ya. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya teruskan. Ya, saya transfer lah dana 10% itu. Oke. Begitu saya transfer, mereka berjanji untuk mentransfer uang yang ada di toko saya itu. 2-3 hari kemudian saya komunikasi lagi dengan mereka. Dan mereka berjanji untuk mentransfernya dalam 1 kali 24 jam. Oke, saya tunggulah 1 hari 1 kali 24 jam. Jadi besok lusanya saya komunikasi dengan mereka lagi. Tahu nggak apa yang terjadi guys? Mereka minta uang jaminan. Bodohnya saya, uang jaminan karena barang-barang yang kita kirim dari toko saya itu takutnya dari mereka akan ada yang komplain. Nah ini bodohnya saya, logikanya. Lah wong barang-barangmu, lah kok saya yang menjamin, kan begitu kan harusnya logikanya kan. Cuman karena sudah tertutup logika ini, sudah mati semua logika, akhirnya saya transferlah sejumlah 10% yang ada. Dengan harapan uang saya sebesar uang saya di toko itu bisa saya tarik, bisa mereka transfer kembali. Nah,
Sudah saya transfer, mereka berjanji untuk mengembalikan uang saya tersebut dalam waktu 2 jam. Tahu nggak setelah 2 jam itu apa yang terjadi? Tahu nggak guys? Mereka menginformasikan bahwa ditengarai transaksi saya ini money laundering. Logika dari mana? Money laundering. Duit saya sendiri, saya transfer dari rekening saya, ditengarai money laundering guys. Jadi untuk menghilangkan blocking dari FSA atau apa, itu saya diminta untuk transfer lagi 22 juta guys. Di situ saya baru sadar bahwa saya kena tipu oleh modus toko online semacam ini. Shock, ya memang shock. Kaget, ya. Tapi gimana? Ya saya mau minta uang saya kemana? Saya juga nggak tahu, ya kan? Saya cuma bicara sama CS dari Lazada, tolong kembalikan uang saya dalam 1 kali 24 jam. Saya mengancam seperti itu ke mereka. Kalau tidak, hal penipuan semacam ini akan saya sebarluaskan supaya teman-teman tidak kena tipu semacam ini seperti saya. Modusnya bermacam-macam guys. Cara mereka masuknya pun bermacam-macam. Jadi hati-hati guys. Hati-hatilah dengan modus berbau bisnis online semacam seperti ini. Yang mesti kita talangin dulu, kemudian barangnya dikirim, dalam 2-3 hari uangnya akan masuk ke toko kita. Kita tidak tahu siapa yang pesan, ya toh? Bayarnya kemana? Kita tidak tahu guys. Semua itu hanyalah permainan sistem belaka. Jadi ya nyesal, ya sempat saya down juga karena uang saya yang saya keluarkan dan saya transfer, ya karena uang yang saya transfer itu adalah uang tabungan, uang simpanan saya lah. Ya, tapi ya penyesalan selalu datang di akhir guys. Kita nggak tahu harus minta ke siapa. Mau lapor ke kantor polisi pun ya karena kekonyolan kita makin ribet nanti kan. Makanya saya putuskan saya berbagi informasi dengan teman-teman yang ada di sana. Jangan sampai tertipu dengan kedok punya toko online di Lazada menggunakan aplikasi Shopal Pro, karena ini adalah modus penipuan. Sebarkan video ini sebanyak-banyaknya guys, sebanyak-banyaknya. Jadi buat teman-teman yang ada di sana yang kejadiannya sama dengan yang saya alami, kalian bisa komen di sini guys. Ayo kita sebarkan, kita lawan penipuan semacam ini bersama-sama. Share dan komen. Jangan lupa juga like ya guys. Waspadalah terhadap kejahatan-kejahatan di luaran sana. Terutama cybercrime semacam ini guys. Saya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.